Gue kayak Jeffrey Nicole gak sih? Anjing. Maksudnya kalau di thumbnail kelihatan gitu, ya agak ada yang cakepan. Nggak, foto lu tuh nyebelin tau, foto lama semua anjir. Nggak yang up to date, gila. Kita yang up to date. 3, 2, 1. Apa ini? Podcast Matamu. Hilang gua kan. Jatuh dah tuh. Bukannya Gipan duluan, podcast baru kita yang Matamu. Oh gitu. Ulang lagi berarti. Ya ulang lagi. Oh gini aja, lu yang apa ini? Nih si Cumi yang ngomong podcast baru kita bareng Matamu. Oke. Ya. Siap ya. Oke. 3, 2, 1. Apa ini? Podcast Matamu. Emang susah, Bot. Emang susah. Susah. Ya. Ada aja. Kemarin gua ngetik panjang lebar briefingan buat endorse, ternyata begitu doang. Kalau gue ini masih yakin nih, di setiap video kita yang nge-view, ya kan, gue yakin kita kenal semua sama yang nge-view video kita. Ya bener. Iya dong. Bener dong. Masa ada yang nggak kenal? Belum tentu mungkin ada yang nggak kenal. YouTube lo itu harus di-share, bukan dicari orang. Nah, nih, gue tuh lihat beberapa, sebenarnya udah lama sih, udah lewat juga sebenarnya ngomongin ginian, tapi sempet rame aja gitu. Terus gue penasaran sama pendapat kalian aja, opini kalian gimana. Masalah ada yang rame kan umur 25 tahun udah punya 100 juta. 500 juta bukan? 500 juta apa 100 juta sih? 500 juta ya? 500 juta. 25 tahun punya 500 juta. Itu dia ngumpulin dari kecil apa gimana sih? Apa dia pakai koin ya? Iya. dari kecil uang jajannya berapa ya? Pertanyaan gue itu. Buat 1 tahun untuk sekelasnya yang memang profesional atau benar-benar baru berjuang, berat banget buat dapetin 500 juta. Berarti staff ya. Ya istilahnya Tulangannya. Kalau bukan turunan, kalau bukan segala. Iya. Ya kalau dia bobol orang tuanya kan bisa dapat 500 juta. Nah, kan beda lagi dong. Iya benar. Aduh. Berarti ini berjuang sendiri ya, berjuang sendiri. Sendiri. Oke. Nah, Sakit itu berjuang. hitungannya kita ngambil average-nya misalkan 3 tahun deh. Yeah. Oke. Gua tanya sama lo, 3 tahun berarti dia umurnya 22 tahun, betul ya? Yeah. Waktu umur 22 tahun, lo ngefans sama siapa? Si ngefans sama band-band rock. Oke. Lo udah kenal sama Just No Limit belum 2011? Belum lah. Lo udah baca tentang pekerjaannya Mark Zuckerberg belum 2011? Belum 2011. Lo 2011 apa lo tahu tentang PewDiePie? PewDiePie kali maksud lo? Apa ya? PewDiePie. Sotoy mangkutnet. PewDiePie. PDD Nggak ada siapa? Kok lu tau PDD sih? PDD itu siapa ya? PDD kan, Pak? Artis zaman dulu itu, penyanyi zaman dulu. Ada Puff Daddy anjir. Kenapa Iya. jadi PDD? Disebut Ya, Pak gua PDD, ngomongin. Bang. Iya benar. Lah gimana sih? Udah itu ngegas. Gila. Mati orang lu. Kalau orang dulu begitu tuh taunya PDD. Nah, lo masih ngefans sama musik rock. Ya. Lo give sekarang. Lo lahir Gua tahun 88. 88. Berarti lo beda sama Bebop 2010 lah ya. Gue 2010. Oke. Lo ngefans sama? 2010 itu gue lagi ngefans sama, bentar, gue lupa lagi. 2010 siapa ya? Banyak sih gue. Enggak, gue nggak ngefans siapa-siapa, tapi gue banyak kesukaan. Kayaknya gue lagi 2010 kan gue malu lagi suka-sukanya denger tenone itu. Itu berada di jalur yang salah.
2011 Gif. 2010 kayaknya. 2010 tuh lu masih bucin gila. 2000 enggak dong, enggak. Bucin 2010 2000 2009 2010. Oh enggak. Iya bener. Enggak, 2010 gue masih megang kamera. 2011 Iya. baru tuh. Iya. Kalau gue ingat gue kan cuma diajak doang. Oh ya? Iya bener. Oh ya? Perlu banget dibahas kayaknya ini. Ini apaan? Di zaman lu tahun umur 22 tahun itu, ketika lo mau mencapai usia 25 tahun, lo memang belum menemukan role model untuk bagaimana mendapatkan uang 500 juta di usia 5 tahun, 25 tahun. Oh udah udah ada role modelnya. Kalau ngumpulin 3 tahun 500.000, kan gue di MLM. Bukan itu lu belum kali. Emang udah. Belum. Gue malah MLM dari tahun 2004. Tapi berarti ada kan di tahun itu yang orang mendapatkan 500 juta. Gue nggak tahu sih bener apa enggaknya dapat 500 juta. Dahsyat. Ya kan kita ya makanya kan kalau sekarang, nah dulu kan mungkin caranya adalah dengan MLM. Iya. Nah sekarang dengan kemajuan informatika, si anak ini mungkin yang punya penghasilan 20 di usia 25 tahun bisa ngumpulin 500 juta karena mungkin dari usia di 18 tahun, artinya beberapa Udah ada. tahun lalu udah banyak role model di dunia teknologi ini yang bisa menciptakan sesuatu dan menghasilkan. Benar. Dan ada peluangnya. Ya. Dan ada peluangnya. Itu yang harap Benar. kita di usia segitu apaan? Ya, 25 tahun gue masih jagain studio musik. Orang jaga studio musik. Gue Enggak lah, 25 udah di kantor lah. Enggak, gue udah lewat buat 25 tahun mah. Gue 25 tahun itu masih jadi guru di Bogor. Silat. Tiga sekolah bahkan gue ngajar guru. Itu gue dapetnya cuma 328.000 coy. Aduh, nggak kebayang dulu 500 juta kalau gue punya, orang dapat 14 juta aja gue gelagapan, gimana dapat 500 juta? Gue ditraktir ya. 14 juta aja gue gelagapan, gimana 500 juta? Sombong gue. Gue ingat tuh kita waktu pertama kali dapat bonus banyak tuh, yang kita muter-muter Kemang terus Kemang penuh tuh. Iya. Terus gue berhenti di satu rumah kosong. Terus gue langsung bilang sama lo pada gini, ini rumah kita kontrak ya deh. Kita langsung di sini aja sih. Gimana lu punya saat itu 25 tahun lu punya angka 500 juta? Buset. Udah 500. Kamera lu. Udah 500 juta terus dapat dari hasil kerja sendiri lagi, bukan dari orang tua. Aduh. Dan yang pastinya kalau saat di 25 tahun punya 500 juta, yang ada di sini, ya, itu Givan, Bibot, sama Wahyu Setiadi. Karena gue udah pasti kenal banget, kayak gue udah gak bisa join dulu. Udah beda pergaulan banget kita. Kebayang. Tapi kalau dilihat sekarang angka 500 juta itu untuk sekarang ya angka 500 juta itu kayaknya kecil ya. Satu mobil kan, satu rumahnya juga rumah KPR gitu kan. Iya benar. Rumah buka lah, rumah kalau sama udah KPR, rumah segitu mah nggak bakal dapet hasil KPR-nya, nggak bakal segitu nilainya. Enggak ya, lebih tinggi ya. Lebih tinggi lah. Iya, makanya berarti 500 juta tuh townhouse dapat kali ya. Itu kan harga cash segitu mungkin. Tapi iya. Untuk KPR dan di atas itu jauh. Nah, makanya harga 500 juta itu bukan angka yang untuk sekarang ya, bukan angka yang fantastis, bener. Untuk beberapa kalangan, untuk kita sih tetap fantastis. Iya betul, maksud gua untuk kalau dilihat dari beberapa figur tuh kayak udah lebih banyak dibandingkan zaman dulu gitu. Oke, sekarang gue punya pertanyaan.
Kalau Apa? misalnya lo nih anggap lo belum nikah, terus lo masih single, terus lo nggak punya hutang, nggak punya apa, lo punya 500 juta, Hmm. lo mau kemana? Lo mau pakai apa deh? Yang pertama kali gue lakuin umroh. Lo Percaya gak lo? jangan, Iya beneran. tapi nggak pencitraan ini, jujur ya, Enggak, pribadi ya. enggak. Jujur. Oke. Itu gue Jujur. dari dulu tuh, gue tuh berharap gue bisa umroh. Udah itu ya dari dulu sampai sekarang. Gue selalu bilang adalah gue nggak peduli mau kemana pun juga karena gue nggak punya hasrat untuk luar negeri sebelum gue umroh. Karena gue akan Hmm. lalu jalan-jalan ke luar negeri tapi gue belum umroh. Hmm. Nice. Gitu prinsip gue. Cuma kan bedanya kan adalah ketika gue pergi-pergi itu kan karena gue kan ada pekerjaan gitu kan. Hmm. Itu beda lagi gitu Pak. Oke. Masih ada 4,5. Nah ada gue dari dulu tuh nggak pernah punya keinginan sendiri bro. Nggak ada gitu doang. Cuman Nggak. umroh doang. Bener gue nggak punya keinginan sendiri gue. Ya. Gue nggak bikin YouTube ini kan lo tau sendiri kan. Bantu gue Manis bridgingnya. Oke. bisa bantu yang lain kan gitu. Benar. Gue nggak punya Benar. sendiri gue. Sampai sekarang Kalau lu gue kalau gue punya pikiran sendiri, gue nih kalau gue punya pikiran buat gue sendiri, ketika gue punya uang, gue akan have fun sendirian tanpa harus memaksa kalian asik. Hmm. untuk merasakan kesenangan tersebut gitu loh. Iya percaya gue. Percaya cum. Iya. Iya deh. Iya benar. Aki-aki makan paya. Iya. Oke. Kalau Ini siapa sekarang? Gua. Dengan kondisi saat ini, dengan bayangan saat ini dapat 500 juta, gua bakal beli rumah pertama. Tapi rumahnya juga rumah yang ya 300 jutaan. Oke, terus Sisa 200-nya itu 100-nya didepositoin. 100-nya lagi gua mungkin gua keliling Indonesia. oke, nice. Tapi jalan kaki, Bot. Ya, geblek. Emang lu emang Rick SNT. Lo kalau keliling Indonesia jalan kaki, duit lo nggak habis, malah makin banyak ya. Nah, itu dia makanya. Disawer ya. Setiap pos polisi disawer, Gue menjaga 100 juta terakhir itu tuh, kan itu 500 juta nih. Gue menjaga 100 jutanya itu dengan gue jalan kaki keliling Indonesia. Gue keliling Indonesia dengan jalan kaki. Gitu. Gitu udah sampai Wamena, Bot. Udah sampai Wamena, dia baru sadar. Lah, kan gue masih punya 100 juta. Bot, gue inget Bot, kalau tadi gue bilang masih ada sisa 100 juta itu, gue pengen banget beli ini Bot, Mark III Bot. Sony Mark III. Bukan Sony dong, Canon. Canon Mark III. Oh, Sony juga ada Mark III bang. Oh iya ya. A7 Mark III. Canon Mark III. 70 juta Bot, masih ada sisa buat beli lensa sama lampu. Lensanya pembicaraan kayaknya ngedrop anjir kalau lensanya fix dong. Pembicaraan gini yang bikin gua nggak bisa ikut. Oh iya, nggak bisa info. Gabung. Oh iya, maaf. Tanya dong. Masa gue yang nanya? Iya lo. Ntar dulu. Kalau lo gimana dapat 500 juta? Kalau gue dapat 500 juta, kalau gue kan kalau untuk umroh kayaknya jauh banget. Bukan dapat. Lu punya. Hal pertama yang mau gue kunjungin adalah ini Giuseppe Meazza atau San Siro. Ya pokoknya lapangannya antara Inter sama Milan lah. Gue udah sana lagi, Bud. Iya, makanya gue iri kan di situ kan, gue bilang gak pernah DM lu gue. Gak tau deh, gue kayak terlalu ngefans banget sama bola ya sama Milan. Ya pasti harus ke lapangan. Gue sampai pernah ngedit foto gitu belakangnya Giuseppe Meazza gitu. San Siro. Yes. San Siro, gue pernah ngedit gitu kan. Pengen gitu sambil makan popcorn kayak gitu sih pengen. 500 juta mah kebanyakan. Enggak, itu kan tujuan pertama. Tujuan kedua gue mau ke Tujuan kedua ke lokernya. deket banget.
Dia ada turun ke dalam gitu kan, Gip ya? Ada. Ada, Om. Ada. Sampai ke apartemen pemain. Apa iya? Kagak ada dong. Mana gila? Pemainnya lagi makan. Lebih- kita liatin. Lebih ke tempat ini sih. Pijetnya pemain. Oh ya, beneran nih. Sama Jangan yang ngomongin kita nih, Gip. Lu bohong, kita percaya soalnya nih. Enggak, ada saunanya juga ada. Oh, di terus San Siro-nya. di Enggak, gue di San Siro kan gue nggak masuk, Bot. Gue di depannya doang. Oh. terus di tembok tempat pijit pemain ada tulisan nggak? Apa? Dilarang melakukan asusila. Anjing, tahu banget lah dia tanya, tahu banget lah dia. Paham banget. Biasanya kan gitu. Iya, iya. YouTube apa Jakarta Undercover gitu kan. Oh gitu. Udah Mas, mau diselesain atau gimana nih Mas? Oh gitu kan, mau diselesain atau gimana? Hmm. Terus yang kedua, destinasi yang gua kedua. Ya, yang ketiga dong, yang ketiga. Oh, yang kedua. Yang kedua, tapi by the way kalau yang si Milan, kalau Milan tuh kayak hampir gitu loh. Waktu 2014 tuh kan dia dapat beasiswa tuh kan ke Jerman kan. Wah, gua udah pengen banget tuh. Kalau kayak tujuan gua, kalau misalnya gua bener-bener ke sana tuh, tujuan pertama gua harus ke Milan kan bisa kan pakai apa namanya itu, pakai visa Schengen ya. Bisa. Nah, itu Bisa. gua pengen banget tuh. Yang kedua gua pasti mau ke YG Entertain. YG Entertain. Ya. Jepang. Korea lah. Kok dah tahu tuh. Cumi keren. YG, Oh, Korea. YG, YG itu kan YG Entertain, siapa yang nggak tahu? Itu siapa itu? Itu si Blackpink. Iya. Banyak K-pop yang saat ini lagi naik, Blackpink segala macem. Gue taunya yang siapa, Bot? Yang SNSD siapa? Siapa Yuna? Promotornya. SNSD itu Apa entertainment? SM SM. atau JYP. Cuma kan SM kan lagi SM soalnya udah nggak megang lagi artis. SM kan lebih ke pembangunan. Hah? Sinarmas. Bukan Mas, beda. Salah. Sinarmas lebih packaging, sekarang packaging. Sinarmas. Itu gue pengen banget. Soalnya tuh kayak kalau kita nongkrongin di depannya aja seneng banget pasti orang-orang. Oke. Itu sih. Nongkrong di mana? Di depan kantornya Om. Jadi tuh mereka tuh kayak ada Lo kalau nongkrong di depan kantornya bukan kayak pengemis? Nah, cuman kan ada kafenya kan. Kita nongkrong di situ terus kayak ada coret-coretannya tuh artis tuh kita foto, pada seneng banget kayak gitu. Gitu doang padahal. Kagak usah ke YG Entertainment. Lo ke Cibodas aja, ke Cibodas. Warung-warungnya banyak tuh coret-coretan sama stiker. Lo nongkrong di situ tuh. Di Ataun ada tuh stiker temen gue tuh. Nggak tahu. Nggak, terus lo mau ngapain? Sekarang gini. YG Entertainment, lo ngeliat banyak tulisan-tulisan artis segala macam Pasti itu. aneh nih menurut lo nih jawaban gue. Ya terus lo mau ngapain kan? Nah di situ tuh kita tuh kayak nungguin. Ntar artisnya kan biasanya datang. Kayak beruntung atau enggaknya kita gitu loh. Karena kalau misalnya artisnya datang, dia turun dari mobil tuh ntar biasanya ada paparazzi. Nah paparazzi itu kayak yang difoto. Kan dia kalau di Indonesia ada namanya lambe tura kan. Kalau di Korea namanya Korea Dispek namanya. Nah itu tuh bisa kayak dijual atau apa fotonya gitu loh. Nah itu kalau Hal-hal inilah yang pada akhirnya sampai usia 35 tahun pun kita sulit untuk mendapatkan 500 juta. Iya juga. Lu nungguin hoki-hokian artis aja. Tanda tangan di tembok, Kim. Liatin aja gitu. Iya sih. Gesek tuh tanda. Lo mau gue kasih kejutan gak? Apa tuh? Tunggu ya. Lama nih. Kejutannya lama nih. Agak khawatir gue sama dia. Iya benar. Lama soalnya dia ngambil dulu. Gini loh, artinya dia kalau punya pacarnya itu kan harus ngefans juga sama
Iya kan? Sebenarnya banyak loh Am, kalau dia mau nyari yang kayak gitu. Dia kalau punya bini yang ngefans sama Bollywood, di kamar ada 2 TV, coy. Tahu nggak lo? Pasti lo nggak percaya. Hah? Gue beli apa? Apa tuh? Tapi udah lama sih ini sebenarnya 2019 gue beli. Tahu nggak apa yang Udah Ini gara-gara lu dapat 500 juta. Gara-gara lu dapat 500 juta. saking ngefansnya sama K-pop. Ah, si asu. itu apa sih? Gua nggak ngerti. Gue juga nggak tahu tuh apaan, tapi kayaknya nggak penting banget ya. Ah, gila bener kan? Itu buat apa sih? Lampu apa sih? Light stick. Oh, gue tak. Iya benar. Iya, gue taunya cuma buat pijet belakang gitu doang. Bukan. Anjir, gambarnya love lagi. Ini Blackpink. Astagfirullahaladzim. Tapi gue doain lo bisa ke Korea, Bot. Amin ya Allah, amin. Tahu nggak? nggak paham gue gitu. Jadi tuh Nah, terus kita lagi nggak ngomongin Blackpink, itu mantar aja ngomongin Blackpink. Oh iya, gue lagi. Nah, terus lo abis itu kalau misalkan masih ada sisa tuh dari Milan, lo kan, Korea. terus ke Korea. Terus gue pengen nih gue mau kalau usaha terlalu muluk-muluk sih. Kan ini kita bahas jalan-jalannya 5 juta. Gue mau ini gue mau ngoleksi piringan hitam. Ada rumah gue. Piring nggak dicuci? Bukan, itu piring hitam. Nggak pakai ngan. Ini piringan. Piringan mah tipis, Bot. Rumah gue ulekan tebel. Kayaknya piringan tuh keren aja sih, enak denger musiknya gitu. Gue lihat dari ini sih. Percuma lu ngumpulin piringan hitam kalau dengerin musiknya di Spotify juga. Enggak lah. Ya. Itu kan momen-momennya beda gitu kalau pakai piringan hitam. Kenapa? Itu lu kan ngefans sama K-pop ya. Lu tadi beli apa bela-belain? Beli light stick. Apa? Light stick namanya. Light stick. Nah. Gua kan ngefans sama YouTuber ya. Gue belinya ring light. Dia punya ring light tuh. Gue juga sebenarnya kalau pengen, gue juga ngefans sama Amerika. Sebenarnya gue pengen banget ke Amerika, Bot. Makanya gue belinya Marlboro Light. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. By the way malam ini nggak ada bintang tamu. Oh iya, mana sih? Kok nggak ada sih? Nggak ada usahanya lu, Bot. Katanya dia loh. Waduh, gila. Lu belum tahu sih, Bu. Cerita serum. Tadi Given udah gue ceritain. Benar. Muka gue kan kerja panas ya, muka gue agak belang. Minda dibeliin lah serum untuk buat biar setidaknya rata gitu kan, buat bersih lah, nggak buluk-buluk banget. Boy cuy, kayaknya percuma deh Pak, soalnya Papa udah parah banget ini hitamnya. Gimana ibu yang lihat gue? Like father like son. Tukang ngecengin. Bapak ibu tukang ngecengin anaknya gitu sama. Mau cerita hal bodoh nih gara-gara Cumi ngomong serum. Gue pernah ngelakuin hal yang bodoh banget. Jadi itu gue nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba tuh kan abis nonton apa gitu terus kan kayaknya mata gue pegel banget gitu, hitam banget di sininya kan. Apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Pupil. Kelopak pupil. Ya, itulah ya. Nah terus gue kayak yang keluar dari hidung, pupil. Nah terus kepikiran gue adalah, gue pengen taruh yang seger-seger nih. Kan biasanya timun ya kan, taruh di mata gitu kan. Tau gak sih? Apa yang gue lakuin? Gue ke kulkas, gue beset lah itu lemon. Terima kasih. Hah? Lemon? Iya, lemon. Gue taruh di mata. Lemon dingin banget kan? Perih dong. Gue taruh di mata. Pertama, 1 detik pertama, dingin. 2 detik, udah mulai pedes. 3 detik, pedes banget mata gue. Gue buka itu. Nah, itu kayak, aduh. Gue takut buta anjir. Aduh, goblok banget gue. Lagian lo ngapain coba? Nggak tahu
bodoh banget gue sumpah. Buat luka sejarum aja kena lemon. Pedes banget, Bot. Iya itu dia. Ini lo mata. Gue Nanti. kalau gue udah nyelesain drakor Vincenzo, keren banget, lu harus nonton berdua. Ya elah, bini gue udah dari kapan tahu itu. Ya gue Drakor Vincenzo. kan itu ini ongoing, gue bisa baru nyelesain hari ini. Vincenzo, Vincenzo. lu harus kasih tahu Mama Boy, bagus. Kasih tahu Indah om. Kan kita lagi ngomongin film Korea ya. Bibot kan doyan Korea nih. Gimana kalau next episode kita ngomongin K-pop? Oke deh, setuju. Setuju nggak lo? Gitu dah. Ngomongin K-pop, tapi kita harus bergaya Korea. Ayo. Wah, boleh. Bergaya Korea. Ntar gue panggilin pakar-pakar K-pop. Nah, itu dia bintang tamu sama bintang tamu selanjutnya berarti orang-orang yang suka K-pop ya. Yang nge-influence gue supaya suka K-pop. Oke. Berarti besok kita bahas. Hari apa? Dan tadi si Umam nanya sama gue, saya nggak ngerti K-pop Pak, K-pop tuh apa sih? Gue bilang K-pop ya Korea pop gitu kan. Berarti kalau Indonesia I-pop. 25 tahun punya 500 juta, gue yakin dia dosanya dikit. Kenapa? Karena dia kerja terus gitu, nggak pernah ngapain. 9 to 5 doang. Ih, kerja ngumpulin duitnya nggak kemana-mana tuh, ditabungin. Begitu dia meninggal gitu kan, dilihat gitu kan, wah ini dosanya dikit banget, dosanya cuma 1, apaan? Kalau dipanggil orang tuanya, jawabnya tunggu Bu. Nah, bener. Iya. Saya ringan banget ya. Diminta tolong bapaknya cuma sebentar Pak. Iya bener. Atau lupa bayar zakat dosanya. Iya bener. Terus saya begitu dia kan ceritanya gitu, pas dia udah dimasukin, wah dosanya dikit, udahlah dimaafin aja deh, masukin ke surga gitu kan. Gitu kan. Nah, masukin dia ke neraka. Kok masuk ke neraka? Tapi dia dosanya dikit. Yang mau ditanya adalah orang-orang di lingkungannya sukses gak kayak dia? Ngebantu gak dia? Oh enggak, cuma dia doang. Oh. Doang. Oh, ya udah masukin dia ke neraka. Kenapa? Karena seburuk-buruknya manusia adalah yang nggak bermanfaat untuk manusia yang lain. Wes. Buat Tuhan kayak penjaga pintu surga ya. Jeffrey Nicole. Anjay. Tunggu ya, maksud gue gini loh. Konsep kita bikin podcast bertiga ini kan mau ngelucu ya. Kok jadi kayak pengen tampil keren sendiri itu satu orang tua itu ya? Biarin, dia kan channelnya dia. Itu kan channel dia, biarin. Buat kita tuh pendukung doang. Itu terserah dia aja.